Jadi kenapa tadi tiba-tiba? Kaget Mas. Karena saya tuh kan kalau dunia ini dunia saya gitu, saya nggak mau ikut campurin keluarga gitu. But you love them very much ya, kayaknya ya, sangat mendukung pada saat itu ya. Siap ya. Ya. Tapi beda ya Mas. Enggak, ini nunjukin realnya hitam putih kok. Hitam. Iya, ini hitam, ini putih. Hitam putih. Iya, ini real banget hitam putih gitu. Jadi kakak Faris ini kakak kandung dari Kak Sinta Bahir. Iya. Satu produk. Kamu Satu kandung nomor produk. berapa ya lupa Satu saking nomor banyak. Tapi Faris katanya kesini bawa sesuatu katanya. Apalagi jangan pedak lagi ya. Enggak, dia bedak lagi. Bawa apa ini? Bawa apa katanya? Bawa apa ya kakak Faris ya? Eh, Tunggu sebentar masih tahu biar aku umpetin, masih ambilin tahu ya. umpetin. Masih diumpetin. baik. Masih Ini diumpetin. dari Wonosobo loh. Iya. Mas. Dari Wonosobo. Iya. Kakak Faris tinggal di Wonosobo Iya. dan membawa ini jauh-jauh dari Wonosobo. Iya. What is this? Biarin Sinta aja yang Ya gue lihat dulu. Takutnya bahaya. Takutnya bahaya. Iya, Saya kan benar-benar. peduli dengan bintang tamu saya. Coba dibuka, dijelaskan ini apa, gue nggak tahu karena dari dia. Coba dibuka. Apa itu? Saya baru pernah lihat ada orang lihat celana ketawa ya. Sedih. Apa itu? Baju pramuka. Baju pramuka. Kamu sedih waktu ikut pramuka? Dengerin dulu. Apa ini apa? Kalau orang lain lebaran dibeliin baju baru, kalau saya dibeliin seragam. Kenapa? Karena biar besok abis liburan sekolah masuk itu bajunya seragamnya baru. Oh. Saking susahnya orang tua saya Mas. Tapi saya nggak ngerti yang itu ada telur sama pensil. Sama pensil patah, telur pensil patah. Coba saya yang nebak. Gimana? Ini apa ya? Telur pensil patah. Oke. Yang tahu kita berdua kayaknya. Iya ya, makanya itu. Oh, Anda. karena kakak ini dekat banget sama Kak Sinta. Oh, Anda kalau kocok telur pakai pensil patah. Enggak, please, Ya kan gua nebak. please, jangan kejauhan. Gini Mas Dedi, jadi bapak saya sama ibu saya itu kan ternaknya ayam gitu loh. Jadi ayam juga nggak banyak ya Mas ya. Ya, Kita semua badannya tuh aja. suruh sekolah. Walaupun orang kamu bilang alah sekolah terus siapa yang mau gaji kalau jadi pegawai katanya gitu kan. Tapi bapak ibu saya nyuruh sekolah. Telur ini jadi ayam itu ditungguin sama saya sama kakak saya sampai bertelur, belum bertelur. Saya udah pakai seragam sekolah, belum bertelur. Begitu keluar telur sama kakak saya lari ke warung, Jual. dijual buat beli pensil. Dan kakak saya SD kelas 6, saya SD kelas 3. Jadi kakak saya malu. Kakak saya SD kelas 6, saya kelas 4. 4. Jadi jaraknya jauh. Saya bilang, Mbak Ica, itu udah dapat belum pensilnya? Kalau udah dibagi 2 ya, aku yang atas yang ada stipnya. Kita tuh mau sekolah. Dan buku itu yang SMA, kakak-kakak yang SMA dibeliin baru. Saya masih SD gitu, bukunya sisa-sisa kakak saya yang sisa selembar yang masih ada itu kan Mas. Selembar di strapless terus dibeliin sampul warna coklat. Jadi kalau sekolah tetap kelihatan baru, teman-teman nggak tahu. Padahal itu adalah bekas kakak begitu ya. Jadi kalau inget ini, ya lucu, tapi sedih juga. Begitulah perjuangan ibu saya, suruh sekolah. Ada yang mau disampaikan nggak ke kakaknya? Ya, kami keluarga semuanya bangga sama Sinta. Apapun bentuknya. Dialah pahlawan kita. Superhero kita. Mungkin Kapten Amerika kalah sama perjuangannya ini. Jenderal Sudirman mungkin kalah dengan perjuangan ini. Yang mengangkat derajat keluarga, termasuk saya Bang Deddy. Termasuk saya pribadi, kakak-kakak, adik-adik, ibu saya. Yang di kampung, saya ingat ini, pengen ada acara lebaran, baju dikasih dari saudara, bekas saudara. Itu, makanya waktu saya diajak Sinta, pergi ke tempat makan, makan enak. Makan di Padang waktu itu restoran. Restoran Padang. Saya itu nangis, ingat dia dulu. Mau jajan,
Susah gitu. Iya susah. Enggak lah kita nggak jajan. Paling bikin ibu buat bohong-bohong anaknya bikin makan makanan aneh-aneh. Yang kadang dimakan juga nggak enak gitu. Tapi emang Sinta kalau ibu masih hidup mungkin ini bangga banget melihatnya. Iya. Mau berita miring, mau beritanya itu berdiri, mau ngelongsor, tapi kita bangga. Kita bangga lihat Sinta di TV gitu aja. Ya ini kayak gini, saya bisa kesini juga karena dia. Itulah saudara ya. Iya. Jadi seberapa banyak teman kita, Iya. seberapa banyak orang yang kita Iya, kenal. kita bangga. Kita akan kembali Kalian ke ngerasain keluarga. semuanya, saya ngerasain semuanya. Sinta mau disampaikan sesuatu ke kakak? Terima kasih Mas Aris sudah datang sini. Terima kasih juga buat kakak-kakakku semua yang mensupport aku waktu aku jatuh. Dan aku sempat bilang, Mas kalau nanti aku ada apa-apa, mayatku dikubur sebelahnya ibu. Dan aku beli tanah kuburan buat ibu dan aku pengen dimakamin di situ. Kalau ada apa-apa, aku titip anak aku. Insya Allah anakku nggak bakal ngerepotin. Aku udah mempersiapkan semua buat anakku. Oke, luar biasa ceritanya. You know what? Saya nggak peduli karena saya mungkin satu-satunya yang nggak tahu terserah mau di public figure dan sebagainya, nggak pernah nonton infotainment, nggak pernah nonton berita, nggak pernah nonton baca berita seperti itu. Because for me everything all of that is just bullshit. Ya, saya nggak peduli tentang hal tersebut. Jadi saya juga nggak tahu tentang berita Sinta Bahrir sebenarnya. Actually jujur saya nggak tahu tentang berita kamu. Tapi yang saya tahu cuma satu hal aja bahwa you're good, you're bad, maupun apapun yang terjadi, mau orang baik, mau orang jahat, people will judge. Orang akan menilai, orang akan mengecam dan sebagainya. So just be yourself. As simple as that. Dan yang satu pasti adalah gue nggak tahu masa lalu lu, tapi gue yang tahu bahwa nasi yang lu buat itu enak banget. Thank you banget. Dan ini serius. Yakini itu. Gue serius. Yes. Gue tadi mau mama dia, gue minta nomor telepon lu dong kalau mau pesan kayak gimana ceritanya. So, because it's really good. It's really actually good. It's really actually good. Dan sukses buat bisnisnya. Semuanya ya manusia pasti ada naik turun. Tapi I believe if you work it out, lu akan berhasil lagi lah. Because that's actually really good. Kalau kita jatuh, kita harus cepat bangkit lagi. Ya, Itulah yang jatuh 7 dilakukan kali, oleh- bangkit 8 kali. As simple as that. Ya. Oke. Thank you, terima kasih buat hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang juga. Anyway, kita masih punya bintang tamu satu lagi. Yes, kita punya bintang tamu lainnya, katanya tukang combrau. Tukang combro. Iya, dan tadi jualan lewat sini. Sekarang jualan combro dia katanya. Biarin aja kalau gitu. nggak usah Jangan dibiarin dong, ini dia. Soleh Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa telepon lu serius? Padahal saya kesini diundang sebagai sutradara, tapi dikenalkan sebagai tukang combro. Terima kasih loh, Dedi dan Oki. Sungguh pujian yang meningkatkan kredibilitas. Oke, sekarang ini lagi rame film horor ya. Di mana-mana film horor. Orang berbondong-bondong ke bioskop buat lihat setan. Padahal di rumahnya nggak mau lihat setan ya. Ayo, siapa nih? Pasti para penggemar film setan ke rumah mah takut lihat setan. Tapi orang rela bayar mahal buat lihat setan di bioskop. Dan ngomong-ngomong soal film horor, menurut saya nih ya, film horor itu kurang variatif. Karena apa? Karena setannya itu-itu aja. Kita lihat, mau judulnya apapun, bentukan setannya itu lagi. Cewek, rambut panjang, pakai gaun. Ya kan? Seakan-akan tidak ada hantu atau setan lain yang model rambutnya tidak seperti itu. Pada kemana itu setan-setan tomboy? Kan harusnya kita lebih variatif ya. Memangnya setan modelnya cuma gitu aja. Rambutnya panjang, pakai gaun. Memangnya setan tidak ada yang gondrong pakai celana pendek. Ini harusnya para setan-setan mengadakan demonstrasi nih di dunia setan. Ini kenapa kita tidak eksis? Kenapa yang eksis hanya rambut-rambut panjang dan bergaun aja? Dan kalau kata saya ini kayak semacam ini ya, apa? Yang menakutkan itu kan padahal bukan perempuan. Tapi laki-laki kadang-kadang yang menakutkan. Tapi kenapa tidak ada setan laki-laki? Misalnya setan penagih kredit atau setan penagih leasing, kan itu pasti serem kan? Atau setan preman, setan preman yang tukang malak, udah nakutin malak lagi. Nah coba dipikirkan para pembuat hantu-hantu atau mungkin para setan, silakan setan-setan laki-laki bikin konferensi bagaimana meningkatkan kredibilitas kita supaya ditakuti juga oleh manusia. Seakan-akan setan laki-laki tidak ada kerjaannya di dunianya ya, sampai manusia tidak takut sama mereka. Nah, makanya saya bikin film horor yang
tidak melibatkan setan-setan berambut gondrong. Karena apa? Kalau kita nonton film setan, kita pulang ke rumah suka takut ya. Mau ke WC, takut di belakang ada kuntilanak. Mau mandi, takut di belakang ada kuntilanak. Mau tidur, takut di belakang ada kuntilanak. Soalnya apa? Karena kuntilanak kalau kita tutup pintu, dia bisa nembus pintu. Saya bikin film setan, setannya zombie. Karena apa? Kalau ada zombie, kita tutup pintu, kita kunci pintu. Selama pakai teralis, kita bakal aman dari serangan zombie. Kita lihat obrolan saya nanti ya.